Di suatu malam, terlihat seorang wanita melihat suaminya sedang berdiri di dekat danau. Ia seperti ketakutan dan meminta suaminya untuk diam dan jangan berkata apapun. Ketika si suami menoleh ke arahnya, terlihat ia seperti sedang dirasuki iblis dan kemudian terjatuh ke danau. Istrinya yang panik kemudian berkata, "Kembalikan dia dan ambil saja aku." Seketika suaminya keluar ke permukaan danau dan dengan cepat si istri menolongnya. Namun karena janji bertukar nyawa telah diminta, maka sesuatu pun terjadi kepadanya. Dan film pun baru dimulai. 20 tahun sudah berlalu, kini kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Roma. Dia adalah anak dari pasangan suami istri tadi. Hari itu Roma sedang latihan renang bersama tunangannya yang bernama Marina. Lalu datang temannya yang bernama Ilya mengajak Roma berlomba renang untuk mengetes kemampuan mereka. Roma pun tertantang dan meminta Marina yang tidak bisa berenang itu agar tetap di tempat. Namun tanpa sepengetahuan Roma, Marina malah belajar berenang sendiri. Alhasil Marina pun tenggelam. Beruntung Roma berhasil menyelamatkan tunangannya itu. Kemudian malam harinya Roma bersama Ilya menuju ke rumah peninggalan ayahnya yang diberikan sebagai kado pernikahan mereka. Roma berniat memperbaiki rumah ayahnya itu untuk ditempati setelah menikah nanti. Sedangkan di rumah Marina sedang ngobrol bersama calon kakak iparnya yang bernama Olga. Marina berkata bahwa sebenarnya ayahnya Roma memberikan rumah itu untuk dijual. Namun Marina dan Roma lebih memilih menempati rumah itu dan memperbaikinya. Ayahnya juga hanya memberikan akte kunci tanpa bertemu langsung dengannya. Olga pun heran dengan ayahnya karena dia juga sudah 20 tahun tidak pernah melihatnya. Sesampainya di sana, Ilya bertanya pada Roma mengenai apa sebenarnya yang terjadi pada ayah Roma. Roma lalu berkata, "Kau lihat kan danau itu? Disitulah ibuku tenggelam." Semenjak ibu Roma meninggal, ayahnya menjadi gila. Saat kejadian itu, Olga dan Roma sedang berada di rumah kakeknya. Dan semenjak kejadian itu juga Roma tidak pernah bertemu ayahnya hingga sampai saat ini. Saat memasuki rumah itu kondisinya sangatlah gelap. Di suatu ruangan Roma menemukan foto-foto ibunya. Kemudian terdengar suara klakson mobil. Ternyata tanpa sepengetahuan Roma, Ilya sengaja mengundang teman-temannya untuk merayakan pesta bujang Roma. Roma yang tidak suka dengan rencana Ilya tersebut pun keluar untuk menenangkan diri. Ia menuju ke danau dekat rumah tempat di mana ibunya tenggelam dulu. Roma mencoba menenangkan diri dengan berenang di danau itu. Merasa ada yang aneh di sekitarnya, kemudian Roma pun naik ke atas. Namun tiba-tiba entah siapa itu, tapi yang jelas dia bukan manusia. Seperti terhipnotis, Roma mendekati gadis pirang itu kemudian menciumnya. Lalu gadis itu berkata, "Apakah kau mencintaiku?" Di sisi lain, Marina yang sendiri di rumah mencoba menghubungi Roma, namun tidak ada jawaban. Hingga pagi Roma tidak kembali. Semua teman-temannya pun mencarinya. Hingga pada akhirnya Roma ditemukan di tepi danau dalam keadaan pingsan. Setelah sadar seutuhnya, ia menanyakan tentang wanita yang ia temui tadi malam. Teman-temannya mengira kalau Roma hanya mengigau saja. Namun Ilya menemukan sisir wanita yang terjatuh, kemudian membawanya. Pikirnya mungkin saja ini sisir kepunyaan Roma. Singkat cerita, sesampainya di rumah, Roma seperti masih kepikiran tentang gadis misterius itu. Ia juga tidak menceritakan kejadian tadi malam pada Marina. Saat Marina ingin mencuci baju, ia menemukan sisir wanita yang berada di tumpukan baju Roma. Ia pun tidak mau berpikir buruk tentang calon suaminya itu. Di tempat latihan renang, kondisi Roma mendadak tidak fit. Si pelatih marah karena performa renangnya tidak bagus.
Padahal pertandingan sudah dekat. Roma pun bersiap untuk pulang dan membersihkan badan terlebih dahulu. Lalu tiba-tiba ia mendengar suara yang tidak asing baginya. Gadis itu mengatakan, "Apakah kau mencintaiku?" Jelas suara ini membuatnya teringat dengan suara gadis yang ia temui di danau pada malam itu. Sampainya di rumah, keadaan Roma semakin memburuk, demamnya pun semakin panas. Ia pun kembali diganggu oleh sosok gadis itu yang menggeritiki kakinya. Tak lama kemudian datang Marina yang membawakannya obat dan menyuruhnya untuk beristirahat. Saat sudah tertidur, tiba-tiba Roma mengigau dan berkata, "Aku tidak mencintaimu." Marina pun merasa heran dengan perkataan Roma itu. Kemudian ia pun menceritakannya kepada Olga mengenai keadaan Roma yang sedikit rada aneh. Ia juga memperlihatkan sisir tua yang ia temukan di baju Roma. Setelah menutup pembicaraan, Olga pun merasa tidak asing dengan sisir itu. Ia kemudian memeriksa album foto keluarganya, dan benar saja sisir itu dulu milik ibunya. Di sisi lain, Marina merasa rumahnya seperti bergetar. Rome? Ia kemudian menuju kamar mandi dan melihat Roma sedang diraba-raba oleh tangan misterius. Saat ia ingin mengambil sisir itu, ternyata hanyalah mimpi buruk Marina. Keesokan harinya perlombaan renang pun dimulai. Roma sangat percaya diri kalau ia pasti akan memenangkan pertandingan ini. Namun tiba-tiba ia seperti dibawa ke alam lain dan berpindah tempat di danau setan itu. Beruntung Roma berhasil diselamatkan. Karena insiden itu, Roma pun harus dirawat di rumah sakit. Ia kemudian mengaku kepada Olga, Marina, dan Ilya tentang gadis yang ia temui di danau. Roma berkata bahwa bayang-bayang gadis itu selalu ada dalam pikirannya setiap ia menutup mata. Ia juga ingat terkadang wajahnya seperti hewan liar. Gadis itu juga memakai bajunya, membuatnya terpesona dan tidak bisa mengendalikan dirinya, hingga ia menciumnya. Mendengar pengakuan kekasihnya itu, Marina jadi patah hati dan langsung pergi meninggalkan mereka. Sesaat Marina mendengar suara bisikan yang mengatakan dia tidak membutuhkanmu. Dalam keadaan lemah, Roma berusaha mengejar Marina hingga ia masuk ke sebuah ruangan. What's wrong? Di sana ia melihat selimut kemudian membukanya. Beruntung Marina, Olga, dan Ilya berhasil membuka pintu ruangan itu dan segera membawanya pergi dari rumah sakit. Melihat keadaan Roma yang semakin memburuk, Ilya berencana membawanya ke rumah tua itu. Namun Olga berkata bahwa ia harus menemui seseorang terlebih dahulu. Olga mengajak mereka pergi ke rumah ayahnya yang sekarang. Setibanya di sana, ia melihat ayahnya yang bernama Misha itu sudah sangat tua dan sedang melukis seorang perempuan.
Pada awalnya si ayah mengusirnya, namun ketika Olga memberitahu bahwa Roma bertemu gadis di danau, ayahnya pun terkejut. Marina juga memperlihatkan sisir tua itu. Hingga pada akhirnya ayahnya pun menceritakan kisah masa lalunya. Kejadiannya sekitar 20 tahun yang lalu, di mana waktu itu Misa bertemu dengan seorang gadis di tepi danau. Ia selalu bertanya dengan kalimat, "Apakah kau mencintaiku?" Misa tidak pernah menjawab pertanyaan itu, walau dia selalu tersiksa dengan bayang-bayangnya. Hingga suatu ketika ibu mereka menemukan cara untuk melepaskan kutukan itu. Namun sampai saat ini Misa masih tidak tahu bagaimana cara ibu mereka menyingkirkan gadis itu, karena pada saat itu ia sedang tenggelam. Namun sampai saat ini bayangan gadis itu masih ada dalam pikirannya setiap ia menutup mata. Ia juga selalu melukis gadis itu di rumahnya. Karena tidak menemukan titik terang, mereka berempat pun memutuskan pergi ke danau untuk mencari tahu sendiri cara memusnahkan kutukan iblis itu. Singkat cerita, Olga dan Ilya sudah sampai di danau itu, sedangkan di rumah Roma dijaga oleh Marina. Ilya kemudian menunjukkan tempat di mana Roma ditemukan saat pingsan dan juga sisir itu. Olga menyuruh Ilya untuk menyelam ke danau. Di dalam sana, ia menemukan sebuah batu nisan yang bertuliskan Lisa Grigorieva. Lalu tiba-tiba beruntung Ilya berhasil menyelamatkan diri, lalu ia memberitahu Olga bahwa nama gadis itu adalah Lisa Grigorieva. Sementara Marina sedang menimba air di sumur, lalu ia dibuat terkejut ketika melihat seekor ikan besar dan juga suara dari sumur itu. Ia melihat wanita yang sedang memperhatikannya di dalam sebuah gubuk yang kemudian mendatanginya. Di dalam sana ia mendengar kalimat yang mengatakan, "Ambil milikmu, berikan aku orang yang kamu cintai." Lalu ia melihat wanita di dekat cermin dan selalu mengucapkan kata yang sama berulang-ulang. Marina juga menyadari bahwa wanita itu adalah ibu Roma. Di saat yang bersamaan, Roma juga mendengar kalimat-kalimat itu. Marina pun segera berlari menuju ke rumah dan memberitahu Roma bahwa dia melihat ibu Roma. Namun yang terjadi, Marina pun berhasil mengurung si iblis dan dengan segera Ilya menyegel pintu ruangan bawah. Mereka pun berdiskusi dan mencari cara agar kutukan iblis itu musnah. Lalu Olga berkata mungkin saja ini ada kaitannya dengan sisir ini, karena di sisir itu terdapat inisial Lisa Grigorieva. Olga juga berkata bahwa mungkin saja Lisa mati bunuh diri, karena korban bunuh diri tidak akan dikubur di pemakaman, melainkan di tepi danau tempat ia bunuh diri. Marina kemudian teringat kata-kata ibu Roma waktu insiden di gubuk, yaitu ambil milikmu dan berikan aku orang yang kamu cintai. Ia pun menyimpulkan bahwa mungkin saja ibu Roma mengucapkan kalimat itu untuk menyelamatkan mereka. Marina kemudian memutuskan melakukan ritual di gubuk itu. Singkat waktu malam harinya, Marina ditemani Ilya ke gubuk tua itu. Ia masuk sendiri ke dalam sana, sedangkan Ilya berjaga di luar. Sambil memegang sisir itu, kemudian Marina mengucapkan berkali-kali nama Lisa, sambil dibarengi dengan kalimat ambil milikmu dan berikan aku orang yang kamu cintai. Si Lisa kemudian datang, namun dari luar.
Seperti terhipnotis, Ilya mendekati setan itu lalu menciumnya. Do you love me? I do. Di dalam rumah, Roma mendadak kesurupan. Ia berusaha membuka pintu ruangan bawah. Olga pun berusaha menghentikannya. Kembali ke gubuk, dari balik kaca si iblis menampakkan diri, kemudian menenggelamkan muka Marina. Tiba-tiba saja Marina bisa melihat masa lalunya si Lisa, di mana dulunya Lisa pernah dilamar oleh kekasihnya dan diberikan janji-janji manis oleh pria itu. Namun gak taunya si pria malah nikah sama wanita lain. Jelas itu membuat Lisa murka dan membunuh si pria. He doesn't love you. Go away. Lisa kemudian berlari dari kejaran warga desa dan dengan nekat dia bunuh diri dengan menyuburkan dirinya ke dalam danau. Itulah penyebab kenapa Lisa suka neror laki-laki. Si Roma mendadak tersadar, dia langsung pergi mencari keberadaan Marina. Di sana Roma mendapati Ilya sudah dalam pengaruh Lisa. Ia kemudian memaksa masuk dengan merusak pintu di gubuk itu. Namun di dalam sana ia menemukan banyak sekali sosok Marina. How about me? Do you love me? And me? Me. Choose me. Choose. Dengan kekuatan batin cintanya, Roma berhasil menemukan Marina yang asli. I love you. Seketika suasana menjadi tenang dan keadaan menjadi kembali normal. Mereka pun bersiap-siap untuk pulang. Namun ternyata kutukan Lisa belum berakhir. Ilya kembali dirasuki iblis, kemudian menuju ke ruangan bawah tanah. Roma pun mencari keberadaan Ilya dan sudah menemukannya dalam keadaan mengapung. Ia berusaha mencari jasad Ilya yang sudah tenggelam. Lalu tiba-tiba Make everyone you. mereka kemudian berlari menuju ke mobil berusaha melarikan diri. Namun di tengah perjalanan tiba-tiba mobil mereka malah mogok. Roma pun terpaksa keluar untuk memeriksanya. Namun yang terjadi, iblis itu sekarang ada di dekat mereka. Mereka berusaha memanggil Roma dari dalam mobil yang tertutup itu. Namun tiba-tiba muncul air di dalam mobil mereka. Beruntung mereka berhasil diselamatkan. Olga lalu berkata sebenarnya masalah ini bukan disisir, melainkan Lisa butuh sesuatu yang lain. Mendengar itu Roma sadar kalau Lisa sebenarnya butuh dirinya. Ia pun kemudian segera menuju ke danau. Marina berusaha menghentikan niatan Roma, namun tiba-tiba Olga malah memukul kepala Marina hingga pingsan. Di dermaga danau itu Roma bertemu dengan Lisa. Lalu Lisa bertanya, apakah kau mencintaiku? Roma pun mengiyakan, namun Lisa tahu kalau Roma tidak jujur.
Di rumah tua itu, Olga mengikat Marina sambil mengucapkan Lisa Grigorieva, ambillah pasangan wanitanya dan kembalikan adikku. Give my brother back. Please untie me. Olga berniat menumbalkan Marina agar adiknya bisa kembali. Ia pun berulang-ulang mengucapkan kalimat itu. Sampai pada akhirnya ayahnya datang dan menghentikan perbuatannya. Ayahnya berusaha menenangkan Olga dan berkata bahwa usaha ini tidak akan berhasil karena dulu ibunya memberikan nyawanya dengan sukarela tanpa paksaan. Olga pun mengancam ayahnya untuk jangan ikut campur dengan urusannya. Hingga pada akhirnya Olga pun luluh dan memeluk ayahnya. Lalu tiba-tiba Lisa sudah berada di depan mata Olga. Misa kembali melihat gadis itu dan berkata, sudah lama kita tidak jumpa. Ambil saja aku dan jangan ganggu mereka. Misa juga mengatakan aku masih mencintaimu. Lalu yang terjadi? Please. Marina berhasil memotong rambut Lisa. Ia pun kemudian teringat dengan Roma, lalu bergegas pergi mencari keberadaannya. Ia berusaha memberitahu Roma yang sekarat itu bahwa kekuatan Lisa ada pada rambutnya. Power is in her hair. Do you hear me? Just cut off her hair. Namun ternyata Roma sudah tidak bernapas lagi. Marina yang sudah muak dengan perlakuan iblis itu kemudian masuk ke dalam danau, padahal ia tidak bisa berenang. Di dalam danau ia bertarung dengan iblis dan berusaha memotong rambutnya. Setelah berhasil memotong, nyawa Roma terselamatkan. Marina kemudian naik ke atas untuk menemui kekasihnya itu. Mereka pun berpelukan dan sudah lega karena si iblis sudah berhasil dimusnahkan. Marina lalu berkata, apakah kau mencintaiku? Do you love me? Of course. Ternyata wanita itu bukanlah Marina, melainkan si iblis. Beruntung Roma sadar kalau itu bukanlah kekasihnya dan berhasil memotong rambutnya. Roma pun segera mencari keberadaan Marina dan terjun masuk ke dalam danau. Beruntungnya ia berhasil menemukan Marina dan berusaha menyadarkan kekasihnya itu. No! Please, I made it in time. Please, I'm begging you. Wake up! Marina pun berhasil diselamatkan dan mereka pun kini hanya tinggal berdua saja. Dan film pun berakhir.